Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Adi Nuryani dengan NIM 24135. Di sini saya akan mengerjakan tugas basis data 2, yaitu konsep trigger dalam database. Jadi trigger ini adalah sebuah program kecil di database yang berjalan secara otomatis ketika suatu event terjadi pada tabel. Nah, event itu biasanya ada 3, ada insert, ada update, ada delete. Nah, jadi trigger ini tidak dijalankan secara manual, tetapi dipicu oleh perubahan pada suatu tabel. Oke, jadi di sini ada 3 tugas. Tugas 1 itu trigger validasi data. Tujuannya memastikan data yang dimasukkan ke database itu benar-benar valid atau datanya tidak rusak. Untuk studi kasusnya ini pada tabel produk. Oke, mungkin langsung saya contohkan. Di sini ada tabel produk. Untuk strukturnya seperti ini. Di sini ada kolom harga dan juga stok. Saya akan validasi sehingga harga dan juga stok ini nilainya tidak boleh lebih kurang dari 0. Di sini saya masuk ke trigger, create new trigger. Saya kasih nama produk BI untuk nama triggernya. Untuk nama triggernya sebenarnya bebas, tapi best practice-nya itu sesuai dengan time dan eventnya. Kalau time-nya after ya AI, kalau time-nya before ya BI, kalau update ya BU gitu. Tapi ini eventnya kita taruh insert. Oh ya, before ini jadi triggernya dijalankan sebelum data terinsert. Oke, untuk sintaknya pertama begin dan diakhiri dengan sintak end. Ini ya, sebentar. Dan karena kita ingin validasi sebuah data, jadi kita berikan if new ini adalah data baru dari harga, kolom harga yang ada di tabel produk. Ketika dia kurang dari 0, maka then ini enter, kita beri signal pada SQL state-nya ini 45000. Ini kita set errornya add message text. Ini kita beri tanda gini, error itu, error harga harus lebih dari 0, semisal gini. Lalu ketika block if dijalankan, maka harus ada end if di akhirnya, end if. Nah, ini jangan lupa titik koma. Kita juga akan memvalidasi stok. Jadi di sini saya copy, saya rubah jadi stok. Di sini ada tabel stok ya, untuk ada kolom stok di tabel produk. Di new.stock, data baru yang akan diinsertkan maksudnya stok. Errornya ini stok harus lebih dari 0. Ketika lebih ini. Oke, kita jalankan. Di sini triggernya berhasil terbuat. Kita coba insert. Kita ini misal kita masukkan tokonya yang 4 ini, Gadget Corner. Kategorinya cash HP. Terus di sini nama produknya casing HP, misal iPhone gitu. Terus deskripsi. Nah, misal harganya di sini saya masukkan minus 2000 dan stoknya minus 3. Kita jalankan di sini. Nah, dia akan muncul error, harga harus lebih dari 0. Nah, ketika harganya di sini benar 10.000 semisal, kita pencet go lagi,
akan muncul error lagi, stok harus lebih dari 0. Tapi kalau stoknya di sini 10 ini misal atau 11, tabnya go. Nah, ini akan sukses. Kita masuk tugas kedua. Kedua itu buat trigger before insert untuk ini yang tugas pertama tadi ya. Tugas kedua trigger mengupdate tabel lain. Tujuannya trigger dapat mengubah data di tabel lain secara otomatis. Kita coba. Ini ada logikanya. Jadi saat data dimasukkan ke detail transaksi, stok produk ini dikurang dengan jumlah pada tabel yang ada di studi kasus. Kita coba lihat strukturnya dulu di detail pesanan. Di struktur ini ada kolom jumlah. Jadi harapannya nanti di tabel produk ini stoknya akan berkurang sebanyak jumlah dari detail pesanan. Misal di sini casing iPhone. Kita buat triggernya dulu di detail pesanan di sini. Triggers, create new trigger. Sini misal detail pesanan produk. Di sini after ya. Jadi setelah nanti diinsertkan dari detail pesanan, maka kita rubah isi dari stok produk. Sini seperti biasa, diawali dengan begin, diakhiri dengan end gini. Terus ketika tadi kan kita ingin update stoknya, update dari tabel produk, kita update stoknya, kita set stok sama dengan stok. Kita kurangi dengan tabel data baru dari tabel detail pesanan. Di tabel detail pesanan kan ada jumlah tadi ini. Terus ketika where ID-nya itu sama dengan data baru new dari di tabel detail pesanan. Sini kan ada ini tabel detail pesanan, ada produk ID. Jadi di sini ketika ID sama dengan produk ID ini, jangan lupa titik koma. Kita go. Nah, triggernya udah terbuat. Coba kita insertkan. Tadi produknya ya yang mana? ID produknya berapa? 504. Produk ID-nya 504. Terus misal pesanannya satu ini, variasinya ya ini sih abu-abu. Harganya misal 12.000, jumlahnya 1. Kita cek dulu. Di sini kan stoknya 11. Kalau kita beli dengan jumlah 1, kita go di sini. Sukses. Kita cek lagi. Nah, stoknya dari 11 berubah ke 10 di sini. Oke. Di berhasil. Sekarang tugas ketiga, trigger melengkapi data otomatis. Tujuannya, trigger bisa mengisi data otomatis tanpa inputan user. Studi kasusnya pada tabel transaksi. Terdapat file ini, mahasiswa membuat trigger agar tanggal otomatis diisi tanggal sekarang. Oke, kita coba. Kita buat di tabel misalnya pesanan di sini. Kita lihat strukturnya. Nah, di sini created ad-nya nggak ada defaultnya ya. Kita buat trigger di sini, create new trigger, triggernya pesanan, ya pesanan ini.
gini aja kan bebas di before insert begin terus end. Jadi kita set apa new dot dari pesanan created at struktur dengan kita buat tanggal sekarang now ini koma. Kita coba insertkan sebuah data misal satu vouchernya gadget ini total harganya 12, total diskonnya enggak ada. Kita coba go, statusnya menunggu. Kita browse, kita lihat data terakhir. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.